Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak pengajian malam Senin Masjid Al-Arif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak besar-besarnya marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan, curahkan kepada kita, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah putus-putusnya. Di antaranya adalah kesehatan yang kita rasakan saat ini sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar agama, untuk memperbaiki kualitas, untuk memperbarui iman kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang ada di dalam hati kita tetap ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sehingga sampai akhir hidup kita tetap di atas iman, tetap di atas takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali setelah libur beberapa saat dan alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apun. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan perdana ini kita akan masuk materi tentang amalan kecil berpahala besar. Ya, cocok kita semua yang sudah umurnya di atas 30. Ya tentunya kita kejar yang ini, amalan yang ringan tapi pahalanya besar, amal yang sedikit kelihatan dari mata kita tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman, ahli ibadah, yang ingin istiqomah hidupnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan berwudu yang dulu secara detail pernah disinggung. Kalau ini kita bahas secara umum karena akan ada amalan-amalan yang bukan hanya berwudu yang memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin juga panjenengan sudah pernah mengamalkannya, cuman belum tahu keutamaannya. Ya, bisa jadi dianggap remeh, tapi sebetulnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanat alaina riayatul ibil. Ya, jadi dari Uqbah bin Amir, beliau berkata kami mempunyai tugas mengembala unta. Jadi pas giliran ya suatu hari pulang, ya. Jadi pulang, unta-untanya dikandangin, kemudian di tengah jalan mau lewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman fa'adraktu min qawlihi. Jadi Rasulullah SAW berdiri berbicara kepada manusia, kepada orang-orang. Di antara perkataan yang didengar adalah ma min muslim yatawadda fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu memperbagus wudunya, dan kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin tentang keutamaan amal, ya. Kemudian dia berdiri lalu salat 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbi wa wajhihi, menghadapkan hatinya, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk hati dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, ya, kecuali wajib baginya masuk surga. Ini baru wudhu jamaah sekalian. Jadi panjenengan yang sehari 5 kali minimal, baru amalan itu sudah menjadi
bagian dari tiket masuk surga. Ya. Karena yang paling minimalis aja sudah ada jemaah sekalian. Jadi akan ada orang yang diangkat dari neraka, orang memiliki iman sebesar darah. Kecil itu sudah bisa diangkat dari neraka. Ini jauh lebih besar. Ya. Jadi ternyata panjenengan yang setiap hari sebelum sholat mungkin wudhu dari rumah, lihat, illa wajabat lahul jannah, tidaklah ya melainkan wajib baginya surga. Masya Allah, ini gampang. Kata ulama di sini ya, ini tidak butuh tenaga, gampang, tidak ada kesulitan. Ya, di Indonesia tidak ada musim dingin. Ya, sedingin-dinginnya masih kuat wudhu. Cuman berwudhu, diperbagus wudhunya, ya, dan baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita sudah illa futihat lahu abwabul jannah. Ya, jadi dibukakan baginya 8 pintu surga, dan kita bisa masuk yadkhulu min ayyuhasya, pilih lewat pintu mana saja. Enteng, cuman berwudu, ini belum sholat ya. Jadi belum sholat, pahalanya sudah luar biasa. Ditambah lagi mungkin wudu untuk sholat sunnah, sholat yang lainnya, duha, tahajud, atau sholat mutlak. Ini besar sekali jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Enteng sekali ya. Maka di sini dalam penjelasannya, ini amalan yang sangat enteng, ringan, tidak ada laisal masyaqqah ya, ajruha azimun. Jadi amalan ya sahlatun maisaratun, apa namanya bahasa Jawanya, gampang banget. Maisaratun ya, bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Tidak ada kesulitan kita berwudu, apalagi ada keran. Zaman dulu kan pakai gayung, belum ada mesin air, datang ke kali, tinggal buka keran. Ya, maka di sini sahlatun maisaratun, ya, bila masyaqqah, wa minha an ajruha azimun, dan dari berwudu itu ya pahalanya besar. Wallahu a'lam. Amal berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Rasulullah SAW, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat ya salat fajar, salat sunnah qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata ulama, wal muradu bihi ma ra'atas sunnah, dan dimaksud adalah 2 rakaat sunnah qabliyah. Fa kaifa fi sholatil fardhi, bagaimana salat wajibnya, bagaimana pahala salat subuhnya. Wong salat sunnah saja khairun minad dunya wa ma fiha, qobliyah subuh, kita jangan tinggalkan ya. Ya, mungkin sebelum berangkat ke masjid sholat sunnahnya di rumah ya. Makanya ya disukai perbedaan antara adzan dan iqamah di waktu subuh agak dibedakan dengan waktu yang lainnya, memberi kesempatan yang jaraknya mungkin rada jauh, atau kesempatan orang yang mungkin bangun tidur kebiasaannya mandi, atau orang bangun tidur kebiasaannya ke kamar mandi BAB. Jadi nih subuh jangan cepat ya, karena di sini memberi kesempatan, salah satu di antara faedahnya memberi kesempatan orang-orang yang ingin sholat sunnah qobliyah. Karena gini, raq'atul fajri khairun, 2 rakaat sunnah fajar khair, lebih baik minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Jadi nih sholat subuh itu 2 rakaatnya saja sudah luar biasa. Maka ini ketinggalan sebaliknya seperti kehilangan dunia dan seisinya.
Jadi ini mau jadi orang yang kaya menurut pandangan Allah, rajin sholat sunnah qobliyah subuh, jadi miliarder versi Allah. Kenapa? Khairun minad dunya wa ma fiha, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini fakaifa bi sholatil farid, bagaimana dengan kondisinya sholat subuhnya. Bahkan kondisinya sholat ini lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an, keutamaan sholat fatih ini sungguh kedua rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau mengatakan, anan nabiyya lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda ma'ahadun. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menjaga sholat sunnah yang lebih kuat penjaganya daripada sholat ini. Ya. Jadi kesungguhan Rasulullah mengamalkan sholat qobliyah subuh ini berbeda daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya, karena tingginya keutamaan, besarnya kedudukan qobliyah subuh. Lihat, lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda. Jadi tidak pernah menjaga sholat-sholat sunnah yang lebih kuat daripada penjagaan beliau terhadap dua rakaat ala rakaataini qoblal fajri. Jadi kita memiliki kesungguhan jangan sampai terlewat dari qobliyah subuh, karena utamanya khairun minad dunya wa fiha wa huwa dalilun ala idhami fadlihima. Ya, karena ya agungnya keutamaan dua rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal utama berikutnya setelah menjelaskan keutamaan sholat qobliyah subuh, ya ini baru amalan sunnah. Sholatul jami' tasidu ala sholatihi fi baiti wa sholati fi suqhi khamsan wa isrina darajatan. Fa inna ahadukum idza tawadda fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa salat lam yahtu khatwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulul masjid. Wa idza dakhala al masjida kana fi sholati ma kanat tahbisuh wa nusalli ya'ni 'alil malaikah ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Jadi jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan apabila ya sholat berjamaah itu melipat gandakan pahala sholat seorang sebanyak 25 derajat. Ya, jadi lebih pahalanya 25 derajat. Hal itu karena jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya dengan niat yang tidak ada lain niat kecuali untuk sholat, maka tidak ada satu langkah kaki pun yang diayunkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Jadi perjalanan orang menuju masjid sampai dia sholat itu sudah mengumpulkan banyak pahala yang berlipat ganda. Belum sholatnya, pertama tadi wudu, memperbagus wudunya, illa futihat abwab samaniyata atau illa wajabat lahul jannah. Itu belum sampai masjidnya. Sholat ini baru perjalanan. Ya, jadi kecuali Allah mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya sampai dia masuk ke dalam masjid, ini belum sholat jemaah sekalian, baru perjalanan. Masya Allah, panjenengan yang diberi kemudahan untuk ke masjid sholat berjamaah, jadi apalagi 5 waktu,
Jadi kalau memang kita tidak ada urusan mendesak, badan sehat, longgar, diusahakan. Jadi belum sampai masjid saja pahalanya sudah berlipat. Lihat, perjalanan saja, kecuali ya wahabtu anhu wa ati'atan hatta yadkhulul masjid, ya illa rafa'ahu Allah biha darajatan, ya lam yahud khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan. Tidak ada satu langkah kaki pun yang diayunkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Bayangkan sehari 5 kali, berapa langkah kaki yang sudah menghapus dosa-dosa kita, yang sudah mengangkat derajat kita. Sekian tahun panjenengan di lingkungan Masjid Al-Arif, Masya Allah, ya, tidak terhingga panjenengan. Belum lagi nanti ketemu hari Jumat, nanti ada lagi keutamaannya, berbeda lagi pahalanya di hari Jumat. Lain panjenengan itu nikmat, ya, yang istiqomah ke masjid untuk sholat berjamaah. Setiap hari panen pahala, setiap hari dosanya dihapus. Dan tidak sampai di situ, jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Itu tadi belum sampai masjid. Wa idza dakhulal masjidah kana fi sholati makanat tahbisuh. Dan apabila telah masuk masjid dan dia dihitung berada dalam keadaan salat, selama ya dia menahannya, dia yang tersebut yang menahannya di masjid, ya. Jadi selama di masjid sudah dihitung pahalanya orang sholat. Ini belum sholat. Jadi misalkan panjenengan punya waktu longgar, tidak ada kegiatan tapi tetap standby di masjid, itu dihitung sholat. Misalnya pada maghrib tidak ada kegiatan, sudah nunggu, tidak pulang, nunggu sampai sholat isya, ya. Jadi maka dia dihitung berada dalam keadaan sholat selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid. Dan para malaikat senantiasa mendoakan, Allahumma ighfir lahu. Masya Allah, jenengan duduk dari maghrib sampai isya, didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, malam yu'di yuhdi, selama dia tidak mengganggu manusia, tidak menyakiti manusia, dan tidak batal. Masya Allah, luar biasa jemaah sekalian. Maka panjenengan nikmat diberi kesehatan, enteng langkah kakinya menuju masjid. Jadi belum sholat saja sudah dihitung sholat. Belum sampai masjid saja dosa-dosanya dihapus oleh Allah, ya, dinaikkan derajatnya. Bayangan panjenengan sudah seumur hidup di sini, berapa tahun panjenengan bolak-balik Masjid Al-Arif, berapa ribu langkah kaki yang jenengan ya dapat dari rumah menuju masjid. Masya Allah, itu nikmat. Dan nanti belum lagi ya bumi yang panjenengan injak-injak nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentang apa dulu bumi diinjak-injak. Jadi nanti bumi bisa beralasan bahwa jamaah Masjid Al-Arif dulu nginjek-nginjek saya untuk sholat, untuk ngaji. Masya Allah, berapa bekas langkah kaki panjenengan seumur hidup yang di sini, ya, menuju Al-Arif, tak terhitung. Malah luar biasa, ya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma. Jadi itu jemaah sekalian, jadi nih panjenengan sekarang ini sudah mudah, sudah enteng bolak-balik ke masjid, itu nikmat, ya, itu nikmat.